Oke, kita coba ya. Bisa insert, kemudian masukkan suara nih, audio nih. Bisa dari file yang kita punya, atau kita mau ngerekam nih buat ngejelasin. Ini kita rekam bisa suaranya. Nah, di sini kita klik kalau mulai rekam suara, misalnya ya, kita coba. Hello, good evening, my students. Tonight we are going to study about TOEFL structure. Stop. Oke. Nah, di sini. Ini kita mainkannya misalnya bisa klik sequence atau otomatis, atau ketika diklik aja. Klik sequence itu maksudnya kalau ada animasinya ada urutannya, yang pertama kedua itu klik sequence. Tapi kalau misalnya maunya diklik aja ya when click on, atau automatically. Play across slides, atau cukup di slide pertama aja. Nah, kemudian Hello, good evening, my students. Tonight we are going to study about TOEFL structure. muncul kan suaranya ya? Kedengeran nggak suaranya barusan? Dengar, Miss. Nah, nanti kita rekam nih. Itu misalnya kamu jelasinnya per slide. Sorry, bentar. Maka di slide kedua isi lagi suaranya, insert. Kemudian audio record lagi. Misalnya mau jelasin nih yang ini. Mau jelasin yang ini. Yang pertama adalah gini gitu. Suaranya nanti akan muncul lagi yang diklik otomatis kayak tadi ya. Pilihannya di playback-nya itu automatically. Jadi nanti pas muncul slide itu suaranya akan otomatis keluar. Nih di playback, di audio format. Ini buat ganti warna sih. Nah, nih automatically nih. So, di playback ya, automatically. Sama di berikutnya kalau misalnya menurut Anda ini nggak perlu kasih suara, ya nggak usah direkam. Biasanya yang ini sih. Nah, ini jelasin misalnya gimana-gimananya, mau ngomong apa. Cukup misalnya ngomongnya gitu, langsung kita export. Nih, ada klik export, and then create a video. Nah, ini ada pilihannya nih yang mau high definition atau yang mana. Kalau mau cepet sih jangan yang high definition, yang standar aja misalnya ini. Atau yang 720. Itu yang standar aja dulu ya. Ininya jangan lupa dipilih. Misalnya mau record timings and narration, preview timings and narration. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, per slide-nya kamu maunya berapa lama? Ini hitungannya detik ya. Tuh. Kita mulai klik create video. Nah, mau di save-nya di mana? Misalnya saya save di desktop deh. Nah, ini progress bar-nya. Jadi kalau misalnya yang high definition bakalan lama banget, apalagi kalau slide-nya sampai banyak banget ya. Ini saya cuma 45 slide. Jadi kalau semakin banyak slide-nya, itu akan semakin lama prosesnya. Nah, ini baru cara yang pertama. Cuma kalau ini termasuk bersih sih gambarnya gitu ya. Masuk bagus hasilnya nanti. Oke, sabar aja. Dan dia nggak butuh online. Kalau misalnya kita nggak punya internet, bisa ngerekam dengan PowerPoint yang dipunya. Nanti ada cara kedua selain yang ini, yang gabungin slide. Jadi langsung kita ngomong kayak pakai Bandicam aja atau pakai Screencast-O-Matic. Dan menitnya itu nggak ini karena PowerPoint kita sendiri gitu ya, kita bisa menentukan waktunya.
Nah, ini sambil nunggu, kita coba yang berikutnya ya. Nah, cara yang berikutnya, saya biasanya sih mulainya dari slide terakhir dulu. Karena berikutnya adalah insert video, nanti dia otomatis insert video gitu. Ini kita buka slide baru aja. Nah, yang cara kedua adalah insert. Kemudian yang ini nih, screen recording. Jadi ini bisa ngerekam kayak screen cache-o-matic tadi aja, merekam segala sesuatu yang terjadi di layar komputer kita. Kita coba ya, klik ini. Nah, akan muncul kayak gini nih. Ini kan kursor saya berubah tuh jadi lambang plus ya, lambang tambah. Itu buat nge-drag atau ngesorot yang mau direkam segimana. Kalau saya sukanya langsung full screen aja sih. Nah, gitu. Langsung di-drag aja. Kemudian buka lagi PowerPoint-nya. Langsung show. Nih, PowerPoint show. Nah, untuk mulai rekamnya jangan Hello, good evening, my students. Tonight we are going to study about. Tunggu. Jadi kalau untuk memulainya jangan lupa nih klik ininya nih, record-nya. Baru bisa mulai merekam. Nah, siap ya. Jadi saya klik record. Lalu, oh wait, saya lupa mau dihapus dulu nih audionya. Bentar, ulang. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, kita mulai ya. Ini udah mulai ngerekam loh. Nah, seperti ini sambil ngomong, sambil jelasin, seperti itu biasa aja, dan seterusnya. Nanti kalau sudah, kita dulu. Agak lama ya, soalnya masih proses ini. Tungguin aja dulu deh, biar bisa cepet. Tunggu ya, tanggung nih, dikit lagi. Nah, ini nih apa namanya navigasinya. Mau di pause, mau di stop. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dia akan muncul di slide terakhir. Saya ulang lagi deh. Ulang lagi ya caranya ya. Jadi pertama klik screen recording. Kita tambahin dulu slide terakhir yang nggak dipakai nih. Kita klik screen recording. Nanti muncul kayak gini. Kemudian, bentar saya hapus dulu ini. Ada floating meeting controls-nya. Nah, kita klik record. Siap nih, masuk ke sini. Lalu presentasi. Ini udah mulai merekam tuh. Udah 3 detik ya.
Nah, ini mulai mereka misalnya kamu mau jelasin tentang slide-nya satu persatu, apa, bagaimana, bla bla bla, dan seterusnya, selesai, misalnya udah. Ini mouse-nya tinggal ke atasin, nah itu muncul, pencet stop. Kalau mau pause bisa, tapi pencet stop aja, ceritanya udah selesai ya. Nah, nanti muncul dia di slide terakhir. Jadi sebelum kamu mulai screen recording, tambahkan slide kosong di akhir, baru screen recording itu. Nah, ini kan munculnya di sini tuh nge-save-nya gimana? Ini tinggal di tuh, klik kanan. Saya ulang ya. Klik kanan, save media as. Nah, ini media file, misalnya judulnya percobaan merekam. Nah, saya turunin dulu ini. Nah, udah aja nih muncul. Lihat nggak videonya? Kelihatan kan? Kita buka ya hasilnya. Ini udah mulai mereka. Nah, seperti ini. Udah 3 detik ya. Nah, ini mulai mereka misalnya kamu mau jelasin tentang slide-nya satu-satu, bagi bla bla dan seterusnya. Selesai misalnya. Ini mouse-nya tinggal ke atasin. Nah, itu muncul, pencet stop. Kalau mau pause bisa, tapi pencet stop. Oke. Seperti itu. So it's as simple as that. Ini saya tutup dulu. Jadi untuk merekam ini ada dua cara, atau mau per slide seperti tadi, caranya dengan file, kemudian export, kemudian create a video. Berarti dia langsung otomatis memainkan slide-nya otomatis sesuai dengan yang kita atur, misalnya apakah itu transisinya seperti apa, kayak gitu. Jadi nanti hasilnya yang ini nih, yang atas. Ini tadi yang kita convert dari per slide. Kalau yang ini, kita ngerekam dengan menggunakan screen recording yang ada di sini. Jadi pakai insert. Nah, ini screen recording. Nanti munculnya di slide terakhir. Kalau kamu kliknya pas di sini, screen recording-nya nih, pas di slide ketiga, nanti videonya munculnya di sini. Jadi akan merusak slide kita yang udah jadi, mendingan di yang belakang aja setelah di-save. Setelah muncul ini kan nanti udah di-save, bisa dihapus ini slide-nya. Tuh, udah hilang. Nah, kita lihat hasil yang tadi ekspor ke video. Hello, good evening, my students. Tonight we are going to study about TOEFL structure. Nah, itu barusan suara yang saya rekam dari sini nih. Jadi kita udah nggak ngomong apa-apa lagi. Kita rekam, masukin aja suaranya ke situ. Stop. Nah, ini untuk slide berikutnya. Karena saya nggak isi suara, ya nggak ada suara apa-apa. Tadi di settingnya per 4 detik satu slide-nya. Ini otomatis nih muncul. Sampai slide terakhir. Cuma kalau ini nggak enaknya itu kita harus ngisi suaranya per slide. Kita rekam. Jadi kalau untuk slide pendek lebih enak sih. Jadi kita nggak usah bolak-balik rekam mulu, cuma rekam suara aja. Habis itu kita tinggal deh. Kita rekam suara, kita masukin, kemudian ekspor ke video. Habis itu prosesnya kita tinggal aja. Nah, kalau yang screen recording sambil merekam kan kita sambil ngomong ya. Nggak enaknya kalau udah sampai slide udah mau habis, salah ngomong gitu. Itu malas gitu ngedit mundurnya lagi gitu, ngomongnya tadi udah sampai mana nih salahnya, mundur-mundurnya itu jadi ngeditnya lama. Tapi kalau yang ini dia nggak mungkin salah karena dia otomatis, cuma kita harus isi suara per slide gitu aja. Jadi kelebihan kekurangannya tergantung kebutuhan kita sendiri. Untuk yang jelasin ini emang enakannya langsung per slide kita ngomong nih sambil merekam, pakai screen recording sambil ngomong nih, misalnya jelasin
Number 8, this is the subject. Oke, ini sebentar ya. Oke, ini kan enaknya sambil menjelaskan, sambil ngomong. Misalnya, oke, kita masuk ke skill yang kedua, yaitu object of proposition, misalnya gitu. Kemudian kita bisa full control untuk ganti slide-nya dan ganti kalimat per kalimatnya ini. Kita bisa full control, tapi kalau yang export PowerPoint ke video, itu kita nggak punya kontrol penuh mau berapa lama. Kita kontrolnya sih bisa, cuma dari settingan awalnya, misalnya per slide mau berapa detik, kemudian cuma ininya nih per animasinya juga kita atur berapa detik, itu harus mendetail gitu, seperti itu. Nah ini nggak saya pindahin karena ini udah video ya, nggak saya klik slide-nya, udah otomatis. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Miss. Jelas ya? Jadi Jelas, dengan pakai PowerPoint ada dua cara. Cara yang pertama gimana tadi? Insert suara dulu. Betul, insert suara untuk tiap slide, lalu langsung rekam layarnya sambil ngejelasin. itu mah dua cara jadi satu. Yang Satu. yang untung ini direkam nih, kan bisa ditonton lagi. Nih, ini videonya saya stop dulu ya. Iya. Nih, misalnya ganti deh, saya ganti slide-nya nih, cari yang saya nggak punya slide yang pendek-pendek sih. Bentar. Mana ya? Basic tenses nih, ini cepat nih, cuma sedikit. Sedikit ada berapa ya? Oh ya, cuma 7. Ya. Nah, misalnya kamu punya PowerPoint udah jadi kayak gini ya. Ini contoh PowerPoint-nya udah jadi. Cara yang pertama, coba gimana? Pertama, isi suara kita. Cara yang pertama itu, tunggu. Cara pertama adalah ekspor. Ini cara pertama. Ini ekspor. Untuk melakukan ekspor ini, pertama, kamu harus isi suara dulu. Nah, record audio. Masukin ya, siap ya, misalnya ngomong. Coba nih. Good evening, students. Tonight we are going to discuss basic tenses. Simple present, past, future, present, and past progressive. Udah di stop, kemudian di okein. Terserah sih mau taruh di mana ya. Tapi kalau saya lebih suka dia nggak kelihatan. Bentar. Kalau nggak kelihatan berarti harus ditaruh di sini nih. Ini udah di luar slide ini. Nih ya. Tuh, nggak kelihatan kan? Boleh taruh di bawah. Tunggu, bentar. Ini. Nah, di sini nih. Agak tekan ke bawah, ntar dia otomatis akan merosot sendiri sih. Nah. Atau bisa juga di sampingnya. Kayak tadi, di samping slide. Ini kelihatannya kayak panjang, aslinya kan cuma segini doang nih slide-nya nih. Ini biar buat ini aja sih, efek doang. Tuh, nggak kelihatan kan? Nah, kemudian ini kita playback-nya kita atur. Jangan in click sequence, tapi automatically. Kemudian slide kedua, ini misalnya nggak mau jelasin apa-apa. Slide ketiga, misalnya kamu mau jelasin tentang kalimatnya. Sama, insert lagi, insert, audio, record, siap ngomong ya, pencet yang merah nih. This is about simple present. There are statement, negative, and question forms.
Oke, itu cuma contoh aja misalnya ya, biar cepat. Nah, ini taruh lagi di samping biar nggak kelihatan. Sama caranya playback, pencet automatically. Dan seterusnya tiap slide, sampai 7 slide. Misalnya yang slide ke-7, saya mau masukin insert lagi, audio, record audio. Thank you for your attention. Goodbye. Oke. Ini taruh di sini, di luar. Jangan lupa di playback-nya automatically. Nah, udah selesai nih, udah siap. Udah tiap slide misalnya ada suara. Tinggal kita jadikan video. Caranya diekspor. Kemudian ini ada pilihan kan nih beberapa. Kita kliknya create a video. Nah, biar cepat yang sederhana aja, standar. Oke, siap ya. Langsung misalnya per slide 5 detik cukuplah gitu. Atau saya pendekin lagi deh. Ini kan cuma percobaan. Nanti kamu terserah mau berapa detik ya. Create video. Nah, mulai nih progress bar-nya. Oh iya, belum dikasih nama. Nah, namanya ini misalnya saya mau taruh di desktop aja. Oke. Nah, ini progress bar-nya. Udah kita tunggu. Nanti dia langsung videonya muncul di folder yang tadi kita simpan. Di mana kamu ingat-ingat? Kalau saya tadi simpan di desktop nih. Ini masih gambarnya begini, berarti masih proses. Nah, seperti ini. Atau cara yang kedua, yaitu baru screen recording. Caranya biar nggak ngerusak slide kita, di slide terakhir tambahkan slide baru. Bisa klik new slide atau pencet Ctrl M. Ctrl M otomatis muncul nih slide baru. Udah nggak usah diapa-apain, diemin aja. Baru klik screen recording. Oh ya, udah selesai nih tadi yang rekaman tadi. Yang rekaman pertama kita coba dulu ya. Tampilannya kayak apa nih? Lihat. Good evening, students. Tonight we are going to discuss basic tenses. Simple present, past, future, present, and past progressive. This is about simple present, and there are statement, negative, and question forms. Saya cepetin ya. Thank you for your attention. Goodbye. Nah, jadi kan videonya? Jadi yang cara pertama seperti itu. Cara yang pertama apa tadi? Export video ya. Namanya export video, tapi masukkan suara pakai insert, masukkan suara rekam per slide. Nah, cara yang kedua adalah screen recording. Pertama yang dilakukan adalah tambahkan slide di slide terakhir. Sini nih, baru klik insert. Di insert ya, kalau misalnya tadinya dari home, klik insert. Kemudian ini ada screen recording. Klik aja. Nah, muncul seperti ini. Kamu tinggal drag. Set, dah. Jadi, lalu buka lagi PowerPoint-nya. Siap presentasi. Lalu klik record-nya. Good evening, students. Tonight we are going to discuss Ini kan basic belum tenses. saya rekam ya. Belum saya rekam. Cuma karena pengen ngerekam, pengen pakai suara langsung, berarti suara yang tadi harus dihapus dulu, biar nggak ganggu. Nih, suara yang tadi dihapus dulu, sama yang terakhir. Dihapus. Oke, kita mulai presentasi, klik, kemudian kita rekam. Nih, klik record-nya. Oke, mulai. 3, 2. Good evening, students. Tonight we are going to study about or discuss about basic tenses. First slide is about is the examples. First is blah 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 blah, and then the next is simple present. Simple present is blah 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 blah. Dan seterusnya saya percepat ya.
Misalnya langsung ke slide terakhir. Misalnya langsung slide terakhir nih. So the conclusion is simple present, bla 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 dan seterusnya, selesai. Thank you for your attention. Any question? Langsung klik stop. Jadi deh. Tuh. Ini di slide terakhir yang tadi kita buat muncul videonya. Ini kan slide terakhir nih harusnya ini ya. Nih, ini kan harusnya slide terakhir. Tapi kan kita tadi tambahkan slide kosong, kemudian setelah screen recording selesai, dia akan muncul videonya di sini. Nah, untuk di save, kamu klik kanan, langsung save media. Misalnya basic tenses. Screen recording. Nah, kalau ini otomatis suara kita juga tersimpan. Udah selesai, kita buka tadi filenya ada di mana? Nih, basic tenses screen recording. Kita coba setel ya. Good evening, students. Tonight we are going to study about or discuss about basic tenses. First slide is the examples. First is blah 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 blah, and next is simple present. Akhir. Selesai. Thank you for your attention. Any question? Langsung klik stop. Oke, Good evening, students. sesuai kan yang Tonight tadi we are kita going to study lihat, about yang kita rekam? Paham ya? Paham. Ya, jadi gitu. Boleh pakai Screencast-O-Matic, Bandicam, ataupun dengan menggunakan PowerPoint yang dia sudah menyediain fitur merekam layarnya. Itu udah nggak ada watermark-nya, terus dia bisa ada suaranya juga, jadi bisa ada dua cara, boleh ekspor atau enggak. Kalau misalnya nggak hanya buat pembelajaran, bisa juga misalnya kita mau nge-share slideshow yang isinya foto-foto atau video, misalnya gini loh, mau ada acara nih, ada event. Di event itu kita mau menunjukkan video yang berisi foto-foto. Misalnya nih acara BEM gitu ya, atau acara kampus. Nah, videonya itu mau menampilkan foto-foto kegiatan selama setahun misalnya. Nah, itu bisa pakai PowerPoint kan? PowerPoint nih. Jadi kita buat PowerPoint baru, terus tinggal dimasukin foto deh ke sini. Kalau masukin foto atau gambar kan udah pada jago ya, udah bisa sendiri langsung. Jadi tiap slide kamu masukin foto-fotonya, bisa ditambahkan musik, musiknya bisa diatur misalnya sepanjang slide sampai selesai, itu bisa diatur dari playback tadi. Misalnya nih kita memasukin, sebentar. Ini saya mau layoutnya yang kosong aja. Mau masukin gambar, foto bisa dari hard disk Anda yang di komputer ya misalnya. Nah, ini saya cuma contoh aja nih. Oke, masukin ada 8. Karena saya download jadi agak lama, kalau misalnya kamu gambarnya fotonya dari device-nya ya langsung cepat muncul gambarnya. Nah, misalnya slide yang pertama fotonya ini, saya mau full screen aja deh gitu. Ini bisa foto kegiatan ya, foto kampus misalnya. Kemudian slide baru, Ctrl M, masukin foto yang tadi. Bentar, saya kecilin dulu. Oke. Nah, ini masuk sini. Kemudian slide berikutnya.
Dah, 4 aja deh. Nah, kemudian kita masukkan musik. Audio on my PC. Wah, saya nggak punya musik sih sebenarnya. Di sini. Adanya soal TOEFL semua. Ya, misalnya kamu masukin musik, di situ nanti bisa ininya speakernya jangan taruh di sini, taruhnya di luar sini nih, di luar layar. Tapi jangan di zoom out. Sorry, jangan di zoom in, jadi dikecilin aja di zoom out gini. Jadi bisa digeser-geser nanti. Nah, ini kan kalau sini nanti kelihatan di slide-nya nih ya. Tuh, nggak bagus gitu. Karena kita mau tampilin foto-foto, kita taruh samping aja, nanti nggak akan kelihatan. Wah, nggak muncul kan? Nggak kelihatan. Nah, kemudian bisa aja sih hide during show juga bisa. Kemudian play across slides. Volumenya mau yang mana nih? Seperti itu. Kalau mau di trim juga bisa. Misalnya saya mau pas lagi mulainya yang pas detik kesekian gitu. Mundurin sampai sini aja. Oke, nanti dia akan otomatis audionya mulai dari yang tadi kita atur mau sampai mana. Terus kalau lagunya habis gimana nih? Ya di rewind aja berarti atau play in background. Rewind, jadi ntar dia bolak-balik muncul. Cuma ini suaranya suara TOEFL jadi kurang enak sih sebenarnya harusnya musik ya. Nah, lalu caranya habis itu diekspor aja langsung. Export, create a video, kemudian mau per berapa detik nih. Jadi nanti tampilan fotonya, ada musiknya, ada gambarnya. Oh iya, jangan lupa diinin dulu transisinya biar cakep. Misalnya mau transisinya yang fade atau yang ini misalnya mau yang bebas lah ini mah. Nah, terus kita bisa preview dulu, tinggal saya langsung export create video. Jadi nanti misalnya mau ada acara wedding gitu atau engagement di latar belakangnya nanti mau ada slideshow, foto-foto pre-wedding kayak gitu, itu bisa tuh bagus kayak gini. Lebih simpel mengerjakannya daripada pakai aplikasi-aplikasi yang harus install lagi. Jadi kalau ini langsung jadi. Misalnya sih foto pre-wedding gitu ya, nanti di style di background-nya pakai proyektor, itu kan keren banget jadinya. Nah, udah jadi nih. Karena cuma 4, jadi cepet. Tuh. Untuk audionya nanti kamu coba-coba aja biar gimana caranya. Nah, ini per 5 detik ganti gambar. Nah, seperti itu. Selesai. Dan di slide terakhir bisa dikasih sentuhan kata-kata mutiara misalnya. Jadi kan bagus hasilnya. Nah, begitu adik-adik semua. Any question? Jelas, Miss. Gampang kan ya? Jadi kalau suruh bikin video, bebas deh tuh kalau mau pakai screencast atau Bandicam atau PowerPoint. Choose anything that makes your life easy. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Gimana? Mau ada yang mau nanya? No. No? Kan, Mem, Ya, masih di sini. Apa? kan kalau dari screencast ya, itu Hmm. bisa di-share kayak via link gitu ya. Betul. Terus kalau PowerPoint kita gimana tuh share-nya? Apa kirim Ya, file sama aja gitu? kayak share video, bisa file, bisa link. Kalau link berarti kita upload dulu ke YouTube. Oh, Kita buat unlisted aja. Kayak saya kan buat pengajaran, saya buat unlisted, maksudnya biar nggak ribet banyak yang komentar macam-macam gitu.
yang minta subscribe balik dong kayak gitu. Saya malas gitu balas-balesinnya. Jadi itu kan kayak video-video yang saya buat itu khusus buat ngajar kelas saya gitu. Jadi ntar saya tinggal kasih link yang dari YouTube-nya. Nah, misalnya nih kayak tadi kalau mau biar dapetin linknya ya tinggal upload aja ke YouTube. Terus kalau nggak mau di-share ke publik ya berarti pas di pilihan terakhirnya bisa private. Kalau private ya nggak bisa dibuka siapa-siapa ya. Bisa public, siapa aja bisa, atau unlisted. Unlisted itu berarti di publik nggak muncul di newsfeed orang gitu ya, nggak muncul di mana-mana kecuali kita kasih linknya. Nih misalnya nih mau upload. Wait. Tadi udah keburu dihapus ya soalnya. Bentar. Nah, jadi tinggal di drag aja filenya. Kemudian, sebentar. Ini dia. Di desktop kan tadi filenya ya. Nih, judulnya Meeting 2 Basic Tenses. Kita drag sini. Nah, nanti apa namanya? Nah, next. Nah, ini kita kliknya di unlisted. Nanti berarti bisa kita kasih link ke orang. Tapi kalau kamu mau public ya nggak apa-apa, klik public juga oke. Gitu. Nanti ini copy linknya bisa dikirim. Begitu ya. Tadi siapa yang nanya? Nurul, Mem. Oke, Nurul. Mem. Itu enaknya sih emang kasih link. Kalau dikasih file kan kasihan yang terima ya, berat. Cuma kalau buat kayak langsung presentasi di mana gitu ya, kayak tadi saya bilang, misalnya buat presentasi video slideshow tentang foto-foto atau apa gitu, itu mah kan nggak perlu pakai link juga, bisa pakai flash disk atau segala macam. Tapi kalau misalnya mau pakai link ya tinggal diupload ke YouTube aja, gitu. Oke, Mem. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? No, Mem. No. Oh, Miss. Oke, dan belum ke ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Oh iya, besok ini dulu ya, saya off dulu ya. Ada keperluan mendadak besok nih. Jadi nanti saya hutang 1 kelas, saya make up setelah libur aja, sebelum UAS. Jadi besok kelas linguistik untuk yang presentasi harusnya besok siapa nih? Udah diputusin belum? Riana? Iya. Hani. Hani? Ya. Hani. Oke, untuk besok kelasnya, tapi bisa aja sih kalau kan cuma share gitu ya. Cuma nggak enak kalau misalnya ntar tanya jawabnya nggak seru. Jadi kita postpone setelah liburan, kita tunda dulu setelah liburan. Gitu ya. Oke, Miss. Siap.